Mampukan kami terima apa yang daripadamu hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan, Tuhan. Tidak ada satupun yang kau lewatkan. Kau berkati setiap kami, Tuhan. Anugerah yang besar, yang daripadamu, yang membuat setiap kami menangkap hatimu Engkau beri. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang Tuhan alirkan buat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka kitab Yosua. Pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14. Saya akan ajak Anda lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15 dari Yosua pasal yang ke-14. Judulnya Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara, ada hal yang menarik tentang orang yang bernama Kaleb ini. Dan Alkitab berkata dia orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ada banyak orang yang mengklaim dirinya ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi rupanya sepenuh hati itu sebetulnya ada parameternya, ada ukurannya. Apa ukuran orang kalau dikatakan dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Nah, hari ini saya mau tunjukkan sebuah cerita di Alkitab tentang orang yang bernama Kaleb. Semua kita mengerti nama Kaleb artinya anjing. Dan Kaleb termasuk 12 orang yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan pada waktu kembali,
Alkitab mengatakan hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan kita bisa duduki negeri itu, yang 10 berkata kita seperti belalang terhadap mereka, dan tidak mungkin kita bisa menang dan menduduki akan negeri yang Tuhan janjikan dengan sumpah kepada kita. Nah, kita kalau Anda membaca dengan baik, maka Kaleb diutus oleh Musa atau Tuhan lewat Musa, dia mewakili akan suku Yehuda. Sehingga banyak orang berpikir bahwa Kaleb ini suku Yehuda. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, Kaleb ini sebenarnya bukan dari suku Yehuda. Bahkan kita akan buktikan pada pagi hari ini lewat firman Tuhan, bahwa Kaleb ini sebetulnya orang Edom, keturunan dari Esau. Ketika saya baca ayat ini dan saya menemukan itu, saya kaget. Saya bilang, Tuhan, saya tidak pernah menyangka sebelumnya. Saya berpikir Kaleb ini murni adalah orang Yehuda. Tuhan berkata, baca dengan teliti. Dan waktu saya temukan itu, saya berkata, Tuhan, ini orang membuat saya kagum. Bagaimana Tuhan membuat orang Edom bisa berangkat masuk Kanaan mewakili suku Yehuda. Dan bukan hanya itu, ini orang akhirnya menduduki Kiryat Arba. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya berdoa akan membakar rohmu untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Karena kalau memang kita bisa membuktikan dia adalah orang Edom, maka betul yang dikatakan oleh Ishak. Kalau engkau sudah sadar, engkau bertobat, katanya kepada Esau, engkau bisa melepaskan, menyingkirkan, membuang kuk yang ada padamu. Kita mengerti cerita tentang Edom atau Esau. Alkitab mengatakan dia menganggap ringan akan hak kesulungan. Dan akhirnya hak kesulungan jatuh kepada Yakub. Dia menangis, dia meraung-raung, dan tidak pernah bisa kembali. Tapi Tuhan selalu membuka pintu kepada yang namanya pertobatan. Begitu ada pertobatan yang murni, nasib orang bisa berubah. Siapa yang ingin nasibmu diubah lebih dahsyat lagi hari ini? Nah, mari kita pelajari, betulkah dia ini orang Edom? Nah, sekarang mari kita lihat pada ayat yang ke-6. Dan kemudian kalau Anda perhatikan, itu diulang lagi nanti pada ayat-ayat yang lain. Tapi kita lihat aja ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Artinya Kaleb ini bagian daripada Bani Yehuda pada waktu menghadap menghadap Yosua. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, artinya Kaleb anaknya Pak Yefune, dan dikatakan dia adalah orang Kenas. Nah, siapa Kenas ini? Sekarang kita perlu lihat beberapa ayat firman Tuhan. Lihat pada Kejadian pasal yang ke-36. Di sini Anda akan melihat sebuah silsilah yang menarik sekali. Kejadian 36, dari judulnya Anda mengerti, keturunan Esau. Oke? Satu ayat saja. Ayat yang ke-15. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Jadi berikut ini daftar keturunan daripada Esau. Yang pertama adalah keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum siapa? Kenas. Berarti jelas Kenas ini keturunannya Esau. Ada banyak ayat sih sebetulnya yang bisa mendukung akan ini, tapi pagi ini aja. Berkata inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Ini keturunannya Esau. Di antaranya adalah kepala kaum Kenas. Berarti Kenas adalah keturunan dari Esau. Berarti Kaleb bin Yefune orang Kenas, maka mengatakan bahwa dia keturunan Esau. Nah, apa yang kita harus lihat? Balik beberapa pasal, mundur beberapa pasal lagi. Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian 27.
ayat 38, 39, dan 40. Dikatakan begini, Esau pada waktu itu kaget karena Ishak sudah memberkati Yakub. Maka kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, ini nubuatan, akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, apabila engkau melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Makanya Alkitab berkata, Kaleb itu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Maka dikatakan, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ada sebuah nasib yang seperti digariskan, tapi Tuhan berkata, itu tidak kekal. Kalau engkau sungguh-sungguh, kalau engkau sepenuh hati, kalau engkau segenap hati, maka kuk itu akan dilemparkan kepadamu. Dan ternyata digenapi oleh Kaleb bin Yefune. Ingat, ini orang Kenas. Dan orang Kenas adalah keturunan dari Esau. Ada orang namanya anjing, kesetiaannya seperti anjing, keberaniannya, kata lain dari Kaleb artinya agresor. Orang yang berani, agresif, yang bergerak maju ke depan. Dan pada waktu dia minta Kiryat Arba, dia sudah berusia 85 tahun. Kesungguhannya membuktikan, kuk yang ada pada keturunannya, dia lepaskan, dia lemparkan. Dan kita membaca hari ini nama Kaleb, begitu luar biasa dihormati orang, dan ternyata dia orang Edom. Saudara, ada banyak orang yang punya latar belakang yang tidak menguntungkan. Ada banyak orang yang sepertinya nasibnya tidak bisa diubah. Pagi ini Tuhan berpesan, nasibmu bisa berubah. Kalau engkau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tapi kalau kita nggak segenap hati, Anda ya asal-asalan, dirubah syukur, kayak nggak apa-apa, paling-paling kita mati, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Seringkali kita mengeluh, kita berteriak, kita berkata, Tuhan, ubah. Dan dia berkata, aku akan ubah nak. Asal engkau sungguh-sungguh, asal engkau segenap hati ikut aku, perubahan pasti akan terjadi. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Kita punya Tuhan yang mau dan merencanakan semua yang terbaik bagi anak-anaknya. Seberapapun parah keadaanmu, ada kabar baik buat kita hari ini. Nasib kita bisa berubah, saudara. Ini bayangkan orang Edom. Tiap kali dengar kata Edom, dengar kata Esau, tidak pernah ada bagusnya. Tapi ketika kita mendengar cerita soal Kaleb, orang berkata, wow, dia orang yang hebat. Siapa orang ini? Orang Edom. Dan lagi-lagi Tuhan menunjukkan di firman ini, buat Tuhan, dia bisa ubah segala-galanya. Hanya masalahnya kita ini tidak sebesar Tuhan imannya. Seringkali kalau lihat keadaan, lihat keluarga, lihat anak-anak, lihat saudaramu yang lain, lihat temanmu, kau berkata, ini bangsa gak bisa dirubah. Tapi Tuhan berkata, bisa nak. Dan hari ini dia berkata, ada banyak orang akan diubah nasibnya tahun ini. Luar biasa buat Tuhan. Anda perlu mengebaskan, singkirkan semua kuk dalam hidupmu. Dan jangan pernah berkata sampai mati, hidupku akan seperti ini. Mari percaya, ada anugerah Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Ngomong sebelahmu, nasibku akan diubah jauh lebih baik. Amen, saudara. Nah, hal yang kedua, balik ke Yosua pasal yang ke-14. Saya mau ajak Anda lihat lagi ayat ini. Ayat yang ke-7. Lihat lagi Yosua 14, kita kembali. Ayat yang ke-7.
dan ayat yang ke-8. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang, perhatikan ya, membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati atau segenap hati. Apa perbedaan antara membawa kabar yang sejujur-jujurnya dengan yang membuat tawar hati? Kejujuran buat Tuhan ini beda, saudara, dengan yang kebanyakan kita pikirkan. Saya beri contoh begini. Kalau saya bawa gelas ini, isinya air minum. Kalau saya jujur, saya berkata ini, kalau saya jujur, saudara, ini adalah gelas yang isinya gelas plastik dengan isinya air minum. Bisa diminum. Sudah saya minum. Jujur nggak saya? Jujur. Tapi ternyata kejujuran di sini tuh beda dengan contoh yang saya berikan tadi. Ya. Kejujurannya begini. Kalau saya berkata begini, saudara, kita akan perjamuan pagi ini. Dan anggur belum disiapkan. Tapi yang ajaib, saya punya anggur. Saya punya anggur. Kalau engkau berkata begini, bohong itu orang. Cuman air aja kok. Bohong nggak sih? Tergantung. Kalau kemudian sejam setelah ini saya angkat lagi berubah jadi anggur, saya nggak bohong. Saya bicara soal apa yang saya lihat dengan iman saya. Tetapi ada orang berkata begini, bohong, nggak ada anggur, cuman air putih, cuman segelas, tidak cukup buat semua kita. Tidak ada perjamuan hari ini. Ya dia betul juga. Dia nggak bohong. Tapi membuat tawar hati. Ngerti bedanya? 12 orang masuk ke tanah Kanaan. Oke? Yang 10 dan yang 2 ini lihat yang sama. Saya berkali-kali berkata, diutus orang yang sama, pada hari yang sama, masuk tanah yang sama, lihat yang sama, lihat raksasanya, semua lihat, keluarnya beda. Yang 10 berkata, seperti belalang kita, ini orang gede-gede. Dan nanti kalau Anda baca di Alkitab, betul-betul itu orang raksasa. Tapi Kaleb yang berkata, enggak. Kita bisa kalahkan mereka. Nah itu jujur di depan Tuhan. Rupanya Anda mesti melihat ya, bahwa Allah itu menghargai iman kita. Lebih daripada kalau kita sekedar melihat realitanya. Memang, kalau Anda dagang secara hukum, tidak bisa pakai bahasa Alkitab. Itu Anda tidak punya barang, Anda berkata, saya mau jual emas nih. Murah. Sudahlah, saya punya kira-kira 1 ton itu, emas. Saya jual 3 juta aja. Mana emasnya? Tuh lihat, gede tuh. Nah, ambillah. Nah, itu kan beton. Dengan iman itu emas. Seperti Kaleb saya. Ya, Anda masuk penjara. Ya. Tapi ini kenyataan secara rohani ini. Terhadap dirimu sendiri, engkau melihatnya itu, semua itu realita, atau bahkan negatifnya, atau engkau lihat positifnya. Atau engkau lihat dengan iman. Saya mau cerita, siapa yang dengar peristiwa Temanggung hari Selasa kemarin? Siapa yang belum dengar peristiwa Temanggung hari Selasa kemarin? Ada yang belum? Pasti orang kudus, nggak pernah baca koran, nggak pernah bola TV, non di kamar tok sembayang, dan Tuhan tidak bicara apa-apa. Kemarin saya baru pulang dari Temanggung.
Habis doa pagi, saya ke sana. Saya ini belajar sangat banyak. Ini ngomong dari hati ke hati dengan saudara ya. Dan yang kena satu di antaranya, gerejanya Pak Pendeta Petrus Hadi. Yang beberapa kali khotbah di sini. Pagi itu saya di Jakarta, ada seminar sorenya. Saya lupa jam berapa, pokoknya masih pagi lah. Saya ditelepon, tapi saya lagi di kamar mandi. Jadi saya nggak denger. Saya keluar, saya cek, saya lihat di message. Saya diberi kabar, gereja diserang. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara. Beberapa akan mati. Saudara. Tapi anyway, saya cerita sedikit kronologisnya. Kapan-kapan biar yang ngalami yang cerita segini. Mereka sembahyang. Yang paling berani itu adalah pendoa syafaatnya. Pendoa-pendoa itu karena tiap hari ngidak-ngidak setan itu sudah nggak takut gitu-gitu. Nekat. Itu memang saya nggak tahu lah ceritanya. Pokoknya ini sebuah kejadian yang polisi lagi teliti dan sebagainya. Jadi saya nggak mau komentar mendahului yang berwajib. Pokoknya yang kita tahu adalah itu gereja diserang dan kemudian pada waktu itu masuk ke halaman depan, terus masuk ke lantai pertama, kedua dan ketiga dari sekolah. Mereka punya sekolah 4 lantai. Lantai pertama, kedua, ketiga. Itu lantai pertama dibakar barang-barangnya. Lantai kedua dipecahin kacanya, lantai ketiga dipecahin, lantai keempat itu tempat mereka lagi berdoa di situ, saudara. Aneh tuh, berhenti di ketiga, turun lagi. Di depan ada sepeda motor 6, punya satpam 1, staf gereja dan guru 4 dari 6, bakar, meledak, boom, meledak. Dari kejauhan itu sudah asapnya luar biasa. Jadi beritanya gerejanya dibakar, gerejanya tidak tersentuh sama sekali. Itu hanya bagian, bahkan ruang serbaguna pun tidak bisa masuk mereka. Nah di situ ada guru-guru. Itu hanya pintu ya, diikat dengan tali rahasia, dibuka nggak bisa, dijobrak dari luar nggak bisa. Aneh. Nah waktu mereka mau keluar, mereka pakai pintu yang satu lagi yang terkunci. Itu malah dibuka dari dalam, gampang keluarnya. Pokoknya kalau Anda dengar kesaksian mereka, itu jelas campur tangan Tuhan itu luar biasa. Kejadian seperti itu, akhirnya setelah sekian waktu, reda. Saya diberitahu, sudah pada bubar semua mereka. Sudah. Saya bilang, ada yang luka enggak? Tidak ada yang luka. Tidak ada korban jiwa. 6 motor terbakar. Beberapa lantai sekolah rusak. Gereja tidak kesentuh sama sekali. Dan kemudian mereka bubar. Dalam waktu singkat saya terima foto-fotonya dari mereka, difotoin, kirim. Saya lihat fotonya, hitam di mana-mana, beberapa ruangan. Selama proses diberitahu, tentu sembayang, teriak-teriak sembayang, tengkingi ikut perang secara rohani. Dan kemudian saya tahu banyak pendoa, teman-teman kita juga sembayang naik ke lantai 9, sembayang, cover kota dan sebagainya. Makanya doa peperangan rohani itu harus, saudara, it's a must. Anda biarkan ya, saudara ngerti sendirilah. Nah, pada waktu selesai semua, saya tuh ngadep Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Saya nggak berkata gini, Tuhan, ini dosanya siapa? Salahnya siapa? Saya nggak tanya. Bukan karena kita tidak mau dikoreksi Tuhan. Tapi Anda harus tahu kapan Anda tanya itu, kapan Anda tanya yang lain. Jadi saya bilang, sekarang Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Dan untuk aku ini, apa yang harus aku lakukan? Saya lihat sebuah pemandangan yang mentakjubkan ketika saya tutup mata saya. Saya lihat pemandangan mentakjubkan. Saya lihat Tuhan Yesus itu duduk, dikitari beberapa orang, pakaiannya pakaian raja. Sedang kayak bicara. Kalau Anda baca di Alkitab, ada namanya sidang ilahi, itu ada. Dia duduk, dikitari beberapa orang, pakaiannya raja semua. Dia duduk, Tuhan paling keren pasti. Dan saya nggak dengar yang mereka bicarakan. Tiba-tiba saya lihat satu kertas. Dan ketika itu saya tahu itu keputusannya. Dan ditunjukkan ke saya begini, jelas sekali itu penglihatannya. Kalimatnya cuma 2 kalimat. Benahi luarnya, benahi dalamnya. Itu tok.
tunjukkan begini, saudara. Terus saya, wah ini tugasku ini. Benahi luarnya, benahi dalamnya. Lalu kemudian saya buka mata saya. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat? Benahi luarnya bagaimana? Lalu Tuhan berkata begini, kamu ingat cerita tentang Israel sejati? Tiba-tiba saya ingat, coba. Siapa yang pernah ke Israel? Coba katakan. Sedikit banget sih. Siapa yang belum pernah ke Israel? Dosamu diampuni dan percayalah. Pak Ardian buat lagi, Pak. $100 kita. Tapi naik sampan. Saudara, gimana itu belum pernah ke Israel? Tak cerita nih, makanya harus percaya ini kalau saya cerita. Satu hari kami ke Israel, saudara. Guide-nya cerita begini. Orang Israel itu punya prinsip ya. Anda kan mengerti mereka tinggal di sebuah kawasan dan di sekitarnya itu bermusuhan dengan mereka. Jadi setiap saat itu mereka harus waspada, hati-hati. Jangan sampai orang bawa ransel, bom bunuh diri, meledak, boom. Itu terjadi berkali-kali. Nah, tetapi walaupun diserang pakai roket lah, Anda kan sering dengar di media. Tapi mereka itu punya prinsip begini. Katakanlah roket jatuh di pasar. Boom! Kerusakan dan korban terjadi. Atau orang bom bunuh diri. Boom! Ngajai mati bareng gitu ya. Karena sendirian takut. Duas, gitu. Apa yang terjadi? Begitu kejadian seperti itu, maka polisi, tentara, semua, forensik, semuanya datang. Di polis line, diteliti, korban ditolong, ambil fotonya, ambil semuanya dengan cepat sekali. Dalam waktu 1 hari, semua bukti mereka kumpulkan. Hari kedua, kalau kita ini ya, kena bencana, hari kedua, cari sumbangan. Lahar dingin lah, lahar panas, lahar suam, lahar-laharan, itu semua itu sumbangan. Jalan rusak, minta sumbangan. Bawa kardus, kacrek. Kita gitu. Jadi bencana itu diekspos untuk cari sumbangan. Memang itu kreativitas, saudara. Tapi tingkat rendah. Kalau mereka nggak mau. Hari kedua, bersihkan semua. Di clean up, bersihkan. Hari ketiga, buka kembali. Jadi kalau ada turis bencana, Anda tahu turis bencana? Itu orang kalau ada bencana berkunjung ke sana. Sebetulnya, untuk nyumbang, tapi untuk lihat-lihat sebetulnya. Lihat-lihatnya lebih banyak daripada nyumbangnya. Karena kalau mau nyumbang ya, kenapa nunggu bencana gitu. Tapi banyak, itu di lereng Merapi, saudara. Kita pernah lihat ya. Sampai warga itu buat spanduk. Kami, ini bukan tempat untuk ambil foto. Kami sungguh-sungguh membutuhkan bantuan. Ini daerah bencana. Karena apa? Karena banyak orang foto prawedding itu di reruntuhan rumah orang Merapi. Ya, serius. Oh, kami, loh, kok sampai masang begini? Iya, Pak. Banyak orang luar kota datang untuk berfoto, kenang-kenangan katanya. Tangisan orang itu kenang-kenangan orang lain. Kalau Anda mau kawin ya, di reruntuhan kena abu vulkanik begitu, nah nanti rumah tanggamu abunan tok, watuk tok isinya, saudara. Aneh toh, manusia itu memang aneh. Tapi itu kejadian loh, sungguh. Tanya teman-teman yang ikut dengan saya ke sana. Jadi ini wisata bencana. Nah kalau ada bencana, bom meledak ya. Bahkan Bali aja. Sekian bulan setelah bom itu, Anda masih bisa lihat reruntuhannya. Dan memang jalannya macet. Kalau orang krek minta sumbangan, itu. Makanya kita perlu bertobat keluar dari mentalitas yang gawat seperti itu. Nah kalau orang Israel nggak begitu. Begitu kena, hari pertama diteliti, hari kedua dibersihkan, hari ketiga dibuka. Hari keempat orang mau foto-foto, nggak ada apa-apa. Mereka tanya, yang kena bom mana? Bom apa ya? Kemarin lah, kapan sih? Kan ada bom di sini. Kata siapa? Kata koran. Tanyalah koran. Itu sebetulnya sebuah tanda, itu mentalitas yang berkata begini. Kalian tidak bisa melukai kami. Bahkan membuat memar kami pun tidak bisa.
Itu mentalitas, saudara. Bukan terus merengek-rengek, masukkan di YouTube, di mana, terus berkata, jika Anda ingin menyumbang, silahkan nomor rekening sekian. Itu kan ngemis, saudara, namanya. Sambil berkata, kadang-kadang nanti bom kami lagi ya. Itu kan begitu. Ya tak? Itu mentalitas. Bencana jadi objek untuk orang cari duit. Itu yang mengerikan. Nah, saya ingat cerita itu. Dan saya ngerti di roh saya, apa yang Tuhan mau. Saya cek dengan teman-teman di temanku. Motor terbakar berapa? 6. Punya siapa? Satpam 1, staf gereja 4 guru. Saya koordinasi beberapa teman, saya bilang gini, hari Sabtu saya belikan kalian 6 sepeda motor baru. Saya kirim duit hari ini, saya kirim tukang, saya berkata kepada Pak Petrus tadi, hari Minggu kebaktian jemaatmu tidak boleh ada yang foto-foto bencana. Saya cerita, dia bilang, wah apa bisa? Yesus saja bangkit hari ketiga. Saya berkata, bisa. Saya berkata begitu. Dan kita lakukan, saudara. Kita kirim uang. Kita kirim sampai 14 tukang. Dan mereka kagum dengan kerja anak-anak kita. Dikerjain semua. Dan kemudian hari Sabtu kemarin saya kirim 6 sepeda motor baru. Ada yang gini, wah tahu gitu ikut tak bakarkan sekalian Pak. Nah inilah saudara repotnya. Wah nyesel ya nggak bawa sepeda motor ya waktu itu. Tahu diganti Pak, saya ini mogokan ya Pak. Masuk keluar bengkel kadang-kadang itu diobong sisan, dapat baru saya. Durung rezekimu, saya berkata begitu. Nah karena itu mentalitas. Ini yang gawat saudara. Kemarin saya ke sana, sudah hampir-hampir tidak ada bekasnya. Bersih, semua dicat rapi, cantik semua, baru. Anda masuk ya, tinggal beberapa aparat lah menjaga. Tapi sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Dikelinap semua, bersih, beres. Dan saya yakin kemarin tuntas, pagi ini mereka kebaktian. Sudah tidak ada bekasnya lagi. Amen. Lalu kemudian saya kemarin ke sana. Karena dia ngomong begini, benahi luarnya, benahi dalamnya. Ini loh, Anda mesti punya mentalitas kayak Kaleb nih. Aku sampaikan berita sejujur-jujurnya, kita bisa kalahkan itu. Jangan kita ngomongnya yang membuat tawar hati, berkata, oh sekarang hati-hati loh. Kalau mau gereja harus pakai topi baja sama rompi anti peluru. Nah, gitu dia ngomongin. Hati-hati tenan loh sekarang. Paling bagus tuh kok gereja neng omah wae, ngomong radio Rema, podo wae kok. Itu roh malas begitu diikuti. Itu bukan Kaleb, saudara. Tapi kalau Kaleb gayanya nih, walaupun orang Edom, mengapa sampai dia dimasukkan, dihisapkan di suku Yehuda? Karena mentalnya begini. Nah kemarin, saya ke sana dengan beberapa teman, dikumpulkan di semua staf. Orang-orang yang mengalami trauma-trauma ini. Saya doa Tuhan, saya ngomong apa ke mereka? Tuhan bilang kuatkan hati mereka. Dan Tuhan ngomong satu kata. Tidak ada ruginya. Nangkep saya. Anda mesti belajar begini ya. Tuhan ngomong apa, nangkep di roh. Ngerti. Kok kebanyakan tidak ada rugi. Maksudnya gitu kan. Lah ya, ini tidak ada ruginya. Lah karakmu kita tidak ada ruginya. Lah, penjelasan ini. Kamu dengar aku. Goblok tenang kamu. Susah. Ini tuh nggak bisa dinalar pakai ini. Terima di sini nih saudara ya, terima, diterima. Nanti ngembang di sini ngerti itu wisdomnya. Dan kemarin saya ngomong dengan mereka gini. Saudara saya beritahu ya, peristiwa kemarin engkau tidak ada ruginya. Satu, saya berkata, yang luka mana? Nggak ada. Yang cacat? Nggak ada. Yang mati? Masih di sini, berarti nggak ada, semuanya utuh. Saya Pak mati nggak? Mungkin masih hidup berarti kan? Nggak ada yang mati, nggak ada yang cacat, nggak ada yang luka. Oke. Gedung Pak rusak, mana rusak? Ini seperti gedung baru direnovasi.
Saya bilang, hari ini coba lihat. Ya, tapi kan kita mengeluarkan duit, Pak. Bukan duitmu. Tuhan kirim duit untuk kamu. Malah kamu nambah duit loh. Karena orang nyumbang lebih banyak dari kebutuhanmu kan? Iya katanya. Nah, untung kan? Untung juga sih Pak, tegang. Itu membayar ongkos tegangnya. Nah saya berkata gini, lihat sekarang ya, saya berkata. Pendetamu terkenal. Masuk TV One, di belakang bupati ketawa-ketawa. Untung ini ketawa saya bilang. Dia nangis, wah, sidang kita. Dan kalian terkenal, seluruh dunia meliput. Sekolah Sekinah, GBI Temanggung. Ameng Temanggung kok terkenal, saya bilang. Gara-gara ini, CNN men. Aku aja belum pernah masuk CNN. TV Itali masuk seluruh dunia. Seluruh dunia meliput. Mendadak terkenal. Sekolah Sekinah. Rugi di mana? Yang datang petinggi-petinggi. Wakapolri datang. Saya bayangin. Temanggung didatangi Wakapolri. Terkenal kan? Media wartawan meliput. Tanpa bayar tuh wartawannya datang meliput. Luar biasa kan? Panglima, Kapolda, semua. PGI datang. Dari PBNU, anaknya Gus Dur datang 2. Ngapain? Nah itu rame-rame itu. Sejam itu. Ruginya di mana? Motor terbakar. Tuh mobil baru, motor baru. Gak ada ruginya kan? Senin anggota DPR datang. Jadi Pak Hadi sekarang jadi pejabat seperti presiden. Semua menghadap kepada dia. Kok terkenal mendadak? Nah, lumayan, dia berkata lumayan. Cuma untuk tegang aku pada waktu itu. Ya manusia lah. Nah gue guyu-guyu cekak-cekak malah aneh. Manusia yang tegang. Tapi lihat ya. Semua yang kelihatannya tidak baik. Semua yang kelihatannya buruk. Ternyata Tuhan bisa mengubah begitu rupa. Jadi luar biasa. Dia ngomong gini. Tahun ini umurku 50. Tak pikir itu tahun keemasan lama diobong. Loh, ternyata kan sekarang tahun keemasan buat kamu. Masuk CNN, TV Itali, TV Spanyol. Bayangin. Sandunya loh meliput dirimu. Dalam rangka ulang tahunmu. Siapa yang tahun ini 50? Coba. Mau ngalami yang sama tidak? Tahun keemasan. Saudara, kita tuh melihatnya dari sisi apa? Kalau ada orang berkata, ya kan Bapak gereja ini kan keluar uang. Enggak tuh. Hari di mana kita berkata, kita bantu. Tuhan memberkati kita itu luar biasa. Dan saya yakin itu taburan yang ajaib. Daripada tegang, daripada motormu dibakar, lebih baik ganti motor orang tuh. Tapi apa yang dirugikan? Gak ada. Tidak ada yang nyalahin kamu, ini sekolah juga baik. Semuanya jalan, Senin besok sekolah dimulai lagi. Kemarin saya cek seluruh ruangan, tidak ada sisanya. Bagus semua, dicat rapi. Lemari baru, semua baru. Saya bilang lihat. Ajaib sekali. Saya bilang, kapan lagi nih Gereja Temanggung dapat kunjungan orang-orang gede begini? Semua ketawa. Tiba-tiba gini ya, kalau cara melihat kita ini ya, seperti cara melihat Tuhan, semua akan membawa keajaiban yang luar biasa. Bisa nggak kita ini melihat seperti Kaleb ini melihat? Dan dia berkata, aku membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Ini kabar jujur nih. Kalau Anda baca di koran hari ini ya, itu kabar yang membuat tawar hati lah. Tapi hari ini saya beritahu Anda kabar yang lain, sisi yang lain. Saudara-saudara kita happy sekali.
Sempat nangis dan panik, hari ini mereka bahagia. Beberapa nyesel, kenapa motorku tidak ikut dibakar? Tahu begini saya. Dari berkata, untung motorku rak tak gowo. Sekarang mereka berkata, kenapa tidak saya bawa sekalian waktu itu? Tapi Tuhan itu mengerti, saudara. Dan Tuhan itu cinta anak-anaknya itu luar biasa. Amen, saudara. Pak Hadi sekarang sampai kerepotan terima telepon. Dari mana-mana telepon. Sampai dia bilang, rasa turu aku tak pateni teleponku. Pertanyaannya sama, gimana Pak kabarnya? Mau saya cerita terus. Tapi ujungnya luar biasa. Mereka melihat cara penyertaan Tuhan. Mereka lihat bagaimana Tuhan bela mereka. Mereka lihat bagaimana Tuhan meluputkan. Dan mereka lihat bagaimana Tuhan ubah semua, diputarkan, diputar balikkan begitu rupa. Dan akhirnya mereka berkata, ujungnya memang Tuhan gak pernah salah. Apapun yang dia izinkan terjadi, pasti ujungnya luar biasa. Nah, seringkali memang proses kita tidak 3 hari, Pak. Itu masalahnya 13 tahun saya nunggu. Ya gak apa-apa toh. Wong sama dengan Anda mau bangun gedung mencakar langit dengan bangun gubuk di tepi sawah kan lain ceritanya. Semakin Anda perlu fondasi yang kuat, semakin butuh waktu lama. Tapi intinya sama. Dia Tuhan akan mengubah yang jahat, justru dipakai untuk kemuliaannya. Mereka mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang terbaik buat anak-anaknya. Amen. So hari ini saya mau berkata, jangan kita meratapi. Dan saya masih ingat pada waktu kami lakukan itu, Tuhan senang sekali. Dan Tuhan berkata, itu raja. Dan banyak orang kalau punya panggilan raja, Pak, begitu-begitu aja nggak berguna. Dia berkata, itu harus begitu. Saya mau berkata, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Terus doain pemerintah kita. Jangan ikut-ikut maki-maki. Sembayang, doakan, angkat di depan Tuhan. Sebab siapapun yang diangkat Tuhan, Tuhan berikan kepercayaan. Keputusan Tuhan, biarkan Tuhan yang menentukan. Tapi bukan dengan tangan kita. Jangan kotori tangan kita dengan apapun juga. Amen, saudara. Bangsa ini butuh orang-orang yang lebih positif. Melihat, sembayang, teriak ke Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah dengan cara yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau Anda baca, yang dia minta adalah Kiryat Arba. Dan dari nama Kiryat Arba itulah kemudian diubah orang menjadi Hebron. Kaleb ini pinter, saudara. Itu bukan sekedar tempat tanah yang diinjak. Dia ngotot minta itu. Karena kita berkata Arba itu raksasa yang paling gede. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya berat. Tapi kenapa Opa 85 tahun ini ngotot berkata, aku tetap minta Hebron. Saudara, Anda harus mengerti. Hebron itu tempat Abraham dan Sarah dikubur, Ishak dan Ribkah dikubur, Yakub dan Lea dikubur. Itu Hebron. Kaleb ini sadar dia keturunannya Edom. Dia bukan bagian dari anaknya Yakub. Dia cuma keponakannya Yakub. Tapi yang membuat dia bisa nyatu dengan umat pilihan ini, kalau dia bisa menguasai sesuatu yang punya hubungan dengan warisan rohaninya. Bagaimanapun Esau adalah anak pertama dari Ishak dan dia juga cucu daripada Abraham. Maka makam mereka, Hebron itu yang akhirnya mereka kuasai. Dan kalau Anda membaca ya, sampai dengan Yakub mengubur Yakub di situ, tidak ada orang raksasa. 400 tahun kemudian dikuasai orang-orang raksasa. Setan pun yang paling gede ditaruh di tempat di mana makam Abraham, Ishak dan Yakub di situ. Dan saya yakin Kaleb ini ngerti betul soal itu. Dia berkata, sekalipun itu berat, tapi aku mau. Dan Yosua berkata, aku berikan kepadamu
dia berkati Kaleb, dan diserahkan tempat itu. Dia perang, dia menang, dia kuasai Hebron, dia kuasai Kiryat Arba, artinya dia kuasai areal pemakaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekalipun dia orang Edom. Ini orang yang ngerti apa artinya warisan rohani. Bukan cari kepada orang yang sudah mati, tapi dia menghargai, dia menghormati sebuah covenant Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia mau berkata, sekalipun aku orang Edom, aku nyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia berkata, aku yang akan protek kuburan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sebetulnya itu merupakan cikal bakal dari hak orang Israel atas tanah Kanaan. Kenapa? Karena Abraham membeli, dia bayar akan kuburan di Makpela itu. Itu dibayar loh oleh Abraham. Itu merupakan tanah pertama yang dikuasai Abraham. Sebagai bukti dia berkata, Tuhan pernah berjanji, tanah ini dia berikan kepadaku. Sekarang belum waktunya, belum diberi, aku beli dulu. Dan dia beli kuburan. Dia beli kuburan, tidak ada orang yang protes. Karena itu makam tidak membahayakan, kata mereka. Tapi Abraham melakukan sebuah tindakan yang profetis sekali. Dia ambil itu tanah, dia beli dengan harga lunas. Maka dikuburkan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan disitulah sebetulnya cikal bakalnya Israel. Dan Kaleb berkata, aku mau di sini. Sekalipun lawanku yang paling berat, raksasanya paling gede, dia berkata, mungkin Tuhan akan tolong aku. Dia mau berkata, berikan kepadaku Yosua. Sebab Musa sudah berjanji, itu akan diberikan kepadaku. Dan Yosua menghargai, dia berkati Kaleb. Dan Kaleb berperang, dia taklukkan Kiryat Arba. Saudara sekalian, seberapa engkau ini menghargai warisan rohani? Seberapa engkau menghargai akan warisan yang ilahi? Dia mau berkata begini, nenek moyangku namanya Esau tidak menghargai itu. Aku mau menghormatinya. Esau anggap ringan akan hak kesulungan. Harusnya di situ dikuburkan Abraham, Ishak, dan Esau. Tapi kakek moyangku menganggap ringan akan hak kesulungan itu. Sekarang aku berkata, aku menghormatinya. Dan dia mau berkata ke Tuhan, Tuhan, aku tidak seperti Esau. Aku menghormati dan aku mengingini akan blessing-Mu. Dan dia berkata, aku mau Hebron. Saudara, ini orang hebat. Ini bukan orang tua yang ngotot. Tapi ini orang yang ngerti perhitungan. Dia ngerti hitungan secara rohani. Hari ini banyak orang Kristen tidak ngerti hitungan rohani. Kemarin saya cerita dengan teman-teman di Temanggung, saya bilang begini. Saya ingatkan mereka, saya berkata, jangan pakai peristiwamu itu. Hatimu tanpa sadar ingin memanipulasinya untuk keuntunganmu. Engkau bisa jual itu foto-fotomu, bawa kemana-mana, teriak-teriak, kami dibakar, kami begini, hanya untuk cari uang. Saya bilang, kalau kamu lakukan itu, jasamu terhapus, karena dibayar dengan uang. Dan yang kedua, iblis berkata gini, Tuhan, ternyata aku tidak membuat mereka sedih loh Tuhan. Aku malah membahagiakan mereka. Lihatlah sekarang mereka punya cara untuk cari duit. Maka bolehkah aku mengulangi lagi? Ada yang mau itu? Oh enggak mau Pak. Makanya saya ingatkan, saya bilang, kita harus jadi orang Yahudi sejati. Yang berkata kepada dunia, berkata engkau tidak bisa melukai kami. Bukan kami tahan luka, tapi Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan yang nyembuhin kita. Amen. Di gedung pun disembuhin bisa kok, 3 hari selesai. Saya mau berterima kasih buat teman-teman yang ambil bagian melakukan dengan luar biasa. Saya mau bersyukur, Tuhan itu luar biasa. Kalau ada yang berkata, Pak saya mau ikut Pak. Maaf, terlambat, sudah selesai. Telat. Nah, harusnya Bapak ngomong-ngomong. Enggak. Dengerin suara Tuhan lebih penting daripada suara saya. Tapi sekali lagi saya berkata, Anda mesti ngerti hitungannya. Ngerti apa yang harus kita buat. Tahu, mesti bagaimana.
Dan ini akan membawa dampak besar, kegerakan yang luar biasa. Saudara, mari berhitung sebagaimana Alkitab mengajar kita berhitung. Maka Anda akan melihat blessing Tuhan akan turun dalam hidupmu. Amen. Tutup Alkitab saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya. Dan biar ini merupakan doa kita, kerinduan hati kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh segala sesuatunya. Maka ajaib Tuhan memberkati kita. Mari berdiri saudara.